Halo Sobat Trader Okta, kembali lagi bersama saya Agung Mustaqim di podcast Okta Investama Berjangka. Di sini sudah ada Pak Radityo Setio Wibowo dari Trading Clinic. Kita hari ini akan membicarakan seputar strategi trading. Nah, gimana nih Pak? Apakah strategi yang Bapak sampaikan ini bisa menghasilkan profit yang maksimal nih? Coba jelasin sedikit nih. Ya, dynamic trading system yang kita bahas hari ini, ya pada prinsipnya semua metode ya pasti probabilitasnya rata-rata di atas 50%. Tapi dalam teori dynamic trading system ini, saya mencoba untuk sharing kepada Okta trader sekalian, pada pemirsa sekalian terkait dengan bagaimana sih idealnya untuk mengambil sebuah keputusan dalam melakukan transaksi baik itu jual maupun beli dengan satu sistem dan cara yang bagus lah intinya gitu, dengan probabilitas yang tinggi. Nah, materi ini sebenarnya diangkat karena apa? Karena saya melihat di market tuh banyak orang transaksi di pasar uang, di pasar komoditas maupun di indeks saham ya, hanya berdasarkan sebuah teori teknikal kayak gitu. Iya, biasanya orang rame teknikal Ya, doang, melupakan gitu. fundamental. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu kita mau coba bertukar pikiran nih, berbagi nih. Sebenarnya apa sih kelebihan mengkombinasikan antara teknikal dan fundamental? Nah, teori dynamic trading system ini mengkombinasikan dua aspek itu, yang mana kita akan kolaborasikan, yang kemudian baru bisa mendapatkan satu hasil result yang bisa optimal, harapannya seperti itu. Berarti menggabungkan analisa fundamental dengan analisa teknikal untuk hasil yang lebih maksimal saat open posisi di market ya. Benar sekali. Kira-kira gambarannya kayak gitu. Nah, gimana nih komponen analisanya atau cara-cara untuk menganalisa dynamic trading system ini sendiri? Jadi dynamic trading system ini sebelum kita menerapkannya, kita mesti punya dasar analisa teknikal, memang nggak bisa dipungkiri gitu ya. Nah, pada prinsipnya pergerakan harga itu bergerak berdasarkan yang pertama trend market ya. Jadi trending market. Trending market itu dalam posisi yang seperti ini. Harga bergerak satu arah naik, harga bergerak satu arah turun. Nah, itu trending market. Jadi trend up mau trend down. Nah, kemudian harga dari naik berbalik turun, reversal, atau harga cenderung stabil atau sideways gitu. Nah, pertanyaannya pada posisi itu apa yang harus kita lakukan ketika harga cenderung naik? Strateginya seperti apa? Ketika harga cenderung turun, strateginya seperti apa? Atau dari naik berbalik turun, strateginya seperti apa? Itu kan teknikal ya? Ya, itu teknikal. Nah, dari strategi teknikal ini nanti baru kita kombinasikan. Misalnya strategi teknikal menunjukkan bahwa harga akan naik. Apakah memang data-data fundamental ekonominya mendukung potensi kenaikan itu atau tidak? Atau bahkan sebaliknya, teknikal terlihat naik, data fundamental berlawanan. Apakah potensi seperti itu layak untuk kita mengambil sebuah keputusan untuk masuk posisi? Nah, itu yang harus dipahami. Nah, karena memang data-data fundamental ini terkait dengan istilah-istilah ekonomi, kebanyakan broker ini kan hanya pengen simpelnya aja. Pengennya lihat grafik aja. Kelihatan mau naik beli, kelihatan mau turun jual. Padahal ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh besar terhadap pergerakan pasar, yang bisa menggerakkan pasar, yang juga berperan besar dalam sebuah kesuksesan dalam melakukan transaksi dan mengambil decision itu tadi. Ya, seperti news belakangan ya, market udah oke nih, ternyata tiba-tiba ada serangan dari Israel ke Iran atau sebaliknya langsung berubah. Itu kan faktor fundamental ya? Itu faktor geopolitik. Geopolitik gitu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang fundamental, ya kan, tadi kita udah bahas sedikit tentang teknikal. Teknikal pada prinsipnya harga akan naik atau turun, dari naik berbalik turun atau harga stabil. Kalau bicara tentang fundamental, kita bicara tentang kondisi ekonomi satu negara. Kondisi ekonomi. Ya, contohnya misalnya, gimana tingkat penganggurannya negara tersebut? Gimana kondisi inflasinya? Gimana tingkat permintaan masyarakat domestik? Gimana produktivitasnya? Gimana kebijakan bank sentralnya? Nah, kayak gitu. Itu kita bicara tentang fundamental ekonomi. Nah, kalau terkait kayak serangan
Israel ke Iran, kemudian saling serang itu termasuk dalam kategori geopolitik. Nah, dua aspek ini teknikal dan fundamental, ya kan? Ini kita bahas dari dua sisi. Tapi kalau udah masuk faktor geopolitik itu dua aspek ini akan diabaikan oleh pasar. Nah, jadi bisa diartikan bahwa dynamic trading system ini sebuah konsep yang berlaku ketika market normal. Kayak gitu. Nah, kayak sekarang ini misalnya ya, aplikasinya ke pasar misalnya. Sekarang pergerakan teknikal nanti kita akan ulas secara detail perihal aplikasinya di market. Terhadap market gold kayak mana. Nah, pada posisi harga emas dalam potensi trend channel turun gitu. Iya. Kemudian tiba-tiba Trump bicara tentang potensi kenaikan tarif dagang dan seterusnya. Bagaimana resikonya dan seterusnya, dampaknya seperti apa? Nanti kita akan ulas di sana. Bagaimana menyikapi eksekusi kita terhadap posisi trading kita dan menyikapi dampak dari statement-statement seperti contohnya dari Trump yang terkait dengan tarif dagang. Seperti yang tadi pagi ya. Nah, sehingga orang ini benar-benar ngerti. Orang itu dipaksa ketika orang trading, orang dipaksa ngerti, harus tahu tentang apa yang sedang dia transaksikan, bagaimana kondisi yang sedang terjadi, potensinya seperti apa, risikonya seperti apa, dan mengantisipasi risiko itu seperti apa, itu orang harus ngerti gitu. Jadi harus kayak gitu. Ketika entry di market valid nih data, kita udah analisanya yang valid gitu, udah siap. Valid sih nggak, tapi cuman probabilitasnya tinggi lah, kemungkinannya tinggi untuk faktor kebenaran. Yang memperkecil resiko lah. Benar sekali, kayak gitu. Oke. Nah, berbicara tentang teknikal, ya Pak. Dia kan teknikal dan fundamental. Benar. Tadi kan menyinggung fundamental sudah itu terkait tingkat pengangguran, kebijakan bank sentral suatu negara, lain-lainnya. Nah, secara teknikal nih gimana biasanya kalau untuk menganalisanya? Ya, ini aku lanjutkan sebentar ya tentang fundamental. Kalau teknikal tadi kan prinsipnya harga bergerak naik, turun, dari naik berbalik turun, atau harga stabil. Yeah. Kalau fundamental ini, sebenarnya kalau kita buka di Forex Factory ataupun di channel-channel lain gitu ya, terkait dengan satu teman berita yang memberikan informasi tentang berita-berita yang dirilis dalam satu hari maupun satu minggu gitu kan, banyak sekali tuh data kan. Iya. Tapi kita bisa memisahnya sebenarnya dalam 5 aspek kalau bicara tentang fundamental ya. Yang pertama tuh fundamental ini kita pisah dalam sebuah berita yang terkait dengan data permintaan domestik. Data permintaan domestik ini contoh datanya misalnya GDP. GDP ini banyak elemennya. Ada retail sales. Nah, sebelumnya gross national product. Kemudian elemennya ada GDP. Ada retail sales, ada chain store kayak gitu. Nah, kita harus paham tentang GDP ini seperti apa, kalau naik pengaruhnya seperti apa, kalau turun seperti apa, intinya gitu aja. Nah, ini terkait dengan data permintaan. Kemudian data inflasi misalnya. Data inflasi, kalau di Amerika kan ada CPI Customer Price Index. Yeah. Kemudian ada Producer Price Index. Tapi kalau kayak elemen dari CPI, PPI ini banyak banget. Ada export price, import price, dan seterusnya. Tapi sesuatu hal yang terkait dengan price itu artinya data inflasi. Yeah. Jadi, berita penting utamanya itu ada terkait dengan permintaan, ada terkait dengan inflasi, ada terkait dengan produktivitas misalnya. Produktivitas kalau di satu negara itu ada 3. Contohnya misalnya produktivitas di sektor industri atau industrial production. Kemudian produktivitas misalnya sektor jasa, service sektor misalnya yang bisa digambarkan di ISM maupun PMI, atau bahkan misalnya produktivitas itu properti, kayak gitu. Nah, itu perkembangannya seperti apa? Tapi itu bagian dari data produktivitas. Nah, kemudian selain dari data-data itu, kalau kita perhatikan, kita juga bisa lihat dari data tingkat penganggurannya. Kalau dalam laporan bulanan, tingkat pengangguran itu dirangkum dalam sebuah data yang namanya unemployment rate. Itu tingkat pengangguran. Tapi unemployment rate ini juga elemennya banyak. Ada initial jobless claim yang dirilis setiap minggu. Kayak gitu. Ada juga selain itu ada ADP. Laporan rekrutmen dalam kategori bulanan seperti itu.
dan seterusnya. Tapi elemennya banyak, tapi itu bagian dari unemployment. Nah, yang terakhir adalah masalah kebijakan moneter. Kalau terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tadi kita bicara tentang demand pull, naik GDP-nya naik. Produktivitasnya naik nggak? Pasti naik. Kalau permintaan naik, produktivitas naik. Kalau produktivitas naik, tingkat pengangguran gimana? Dampaknya turun. Kalau tingkat pengangguran turun, potensi inflasinya gimana? Rendah. Inflasinya naik. Kalau pertumbuhan naik, biasanya inflasinya naik. Iya. Karena tingginya tingkat permintaan itu akan menghasilkan kenaikan harga-harga. Kayak gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, kebijakan moneter dari bank sentral harus gimana? Naikkan suku bunga. Dampak terhadap mata uang kayak mana? Menguat. Nah, gitu. Menguat karena faktor kenaikan suku bunga yang didasari oleh pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kayak gitu. Nah, hal itu yang bisa mendorong pergerakan mata uang naik. Jadi untuk mempelajari fundamental ini sebenarnya 5 aspek ini aja yang dipegang. GNP, GDP, GNP itu bagian dari demand pull. Ada turunannya. Kalau GNP ini kan terkait dengan permintaan massa domestik dan nasional, internasional gitu kan. Unemployment rate-nya. Ya, tingkat pengangguran, kemudian inflasinya, kemudian produktivitasnya, sama kebijakan moneter. Gitu. Berarti 5 poin ini yang sangat krusial ya. Ya gitu. Apalagi terkait dengan masalah kebijakan tingkat suku bunga ya. Ini menjadi sebuah arah tren pergerakan pasar. Misalnya The Fed cenderung naikkan suku bunga, potensi pergerakan dolar peluangnya menguat. Dan akan berimbas kepada pair-pair perdagangan lainnya tentunya. Benar. Nah, maksud itu gini, tadi kita udah bicara tentang teknikal. Kita bicara tentang fundamental. Bagaimana mengkombinasikan teknikal ini dengan fundamental? Kayak gitu. Nah, contohnya misalnya di fundamental nih. Kita realisasi pasarnya di emas ya misalnya ya. Ini kita tampilkan grafik emas ya. Emas secara teknikal dia bentuk pola namanya trend channel. Trend channel. Gitu. Nah, ya kan? Secara teknikal, kalau dia nggak break level resisten atau channel atasnya, ini kan potensi jual yang kita bisa lakukan. Kalau di sini saya perlihatkan angka levelnya di angka 3.342. Itu strong resistennya. Ya kan? Nah, oke, kita mau lakukan aksi jual di sana. Kalau kita bicara tentang teknikal, maka keputusan kita jual. Tapi kita perkuat nih, apakah argumentasi fundamentalnya layak membuat kita melakukan aksi jual di sana? Oke, sekarang kita evaluasi fundamentalnya. Data-data ekonomi Amerika gimana? Apakah bisa mendorong dolar menguat dan bahkan harga emas mengalami penurunan? Kemarin data yang paling santer nih, yang paling signifikan misalnya data non-farm payroll. Ya kan, dari 144.000 diprediksi 111.000. Aktual datanya naik ke 144.000 dan tingkat penganggurannya yang dari 4,2% diprediksi naik ke 4,3%, ternyata turun ke 4,1%. Ya kan? Nah, sebelum rilis data itu, The Fed didesak untuk sesegera mungkin pangkas suku bunga. Bahkan probabilitas di Chicago Mercantile Exchange kalau kita perhatikan nih, ya kan kemarin potensi pemangkasan suku bunga mulai naik itu, jadi 20%. Walaupun beberapa kali Gubernur The Fed Jerome Powell ngomong kita akan tetap pangkas suku bunga September. Nah, tahu sendiri Donald Trump kan dia push pejabat The Fed untuk bisa pangkas suku bunga sesuai dengan apa yang dia mau, ya kan? Tapi faktanya ternyata pertumbuhan ekonomi Amerika masih solid, dan bahkan dampak inflasi belum kelihatan sebagai dampak inflasi karena faktor naiknya harga-harga yang muncul karena kenaikan tarif belum muncul loh, belum kelihatan. Kita melihat secara fundamental dolar berpeluang menguat. Nah, dua aspek ini secara fundamental dan teknikal mendukung nih dolar menguat dan artinya emas naik terbatas. Ya kan? Nah, namun isu utama pasar sekarang ini yang juga sedang dilihat oleh para pelaku pasar adalah masalah tarif. Tarif dagang ya? Iya. Beberapa negara udah diumumin tuh. Semalam 12 negara termasuk Indonesia tuh. Kena 32%. Ya kan? Iya. Nah, kemudian yang sedang mereka harapkan ada negosiasi ulang, ada negosiasi lanjutan yang harapannya penurunan tarif itu kan. Termasuk Jepang dan Korea Selatan juga akan melakukan hal yang sama.
Nah, artinya pertama kali sentimennya negatif. Tapi ketika itu nanti negosiasi akan positif jadinya. Jadi saya lihat pengaruh dari tarif itu udah berdampak terbatas terhadap kenaikan emas. Secara teknikal, secara fundamental udah layak area tersebut untuk lakukan aksi jual. Gitu. Karena memang secara faktor geopolitik maupun faktor psikologis pasarnya yang dipengaruhi oleh pernyataan Trump itu dampaknya udah terbatas. Nah, namun demikian tetap aja yang namanya market kan kita juga harus batasi resikonya gitu. Jadi keputusan contohnya di harga emas sekarang ini kita lihat strong resistennya di area sekitar 3342. Kayak gitu. Sementara bench bawahnya nih bila mana dia gagal untuk penutupannya di atas 3342, walaupun sempat mengalami kenaikan nih misalnya ke 3350 atau 3351, tapi kalau misalnya di pergerakan harga 4 jam konsisten grafiknya tutup di bawah 3342 tetap gagal untuk mengalami kenaikan, justru mengalami penurunan dengan potensi penurunan di 3290. Berarti false breakout ya? Ya, betul. Gitu. Nah, ini teori trading system yang saya sebut sebagai teori dinamis trading system. Gitu. Jadi mengkombinasikan dua strategi teknikal dan fundamental untuk mengambil keputusan dalam masuk pasar, baik lakukan aksi jual maupun aksi beli. Sehingga kita ketika masuk pasar kemudian sesuai ekspektasi, itu wajar. Karena itu udah sesuai dengan skenario yang udah kita buat, trading plan yang udah kita buat. Jadi dynamic trading system ini adalah bagian dari trading plan. Iya. Ya, proses membuat trading plan harus mengkombinasikan dua aspek itu gitu. Nah, catatannya seperti yang saya bilang tadi. Catatannya konsep ini bisa make money, bisa uang, useful kalau kondisinya sedang normal, bukan dalam keadaan geopolitik atau sedang perang dan sebagainya gitu. Kalau perang dan sebagainya itu dah. Berarti dalam keadaan yang damai, tenang. Ya, kalau kayak misalnya faktor tarif Trump ini kayaknya udah ketakar, naiknya udah ketakar ya, gitu. Malahan anggapan di pasar sekarang itu lebih kepada skenario ini aja, drama dagang ala Trump. Nah iya, kayak gitu. Bahasa anak mudanya kayak gitu saya lihat. Trump lagi membuat drama perdagangan. Mungkin Trump bagian dari pedagang yang melakukan jual beli. Karena basicnya dia juga pedagang kan. Nah iya, kayak gitu. Nah, gitu, untuk para traders, kita review kembali ya. Dalam dynamic trading system itu yaitu menggabungkan teknikal dengan fundamental. Untuk fundamentalnya itu ada 5 poin ya Pak. Itu kebijakan moneter, habis itu data inflasinya, habis itu tingkat pengangguran, produktivitas, GDP sebuah negara. Nah, 5 poin itu harus dianalisa dengan baik. Ketika dia meningkat atau turun, bagaimana dampaknya terhadap pasar. Nah, digabungkan dengan aspek-aspek teknikal tadi, apakah konfirmasi untuk buy atau untuk sell pada market untuk meminimalisir resiko trading. Nah. Ya, betul. Nah, kadang-kadang kita yang sering juga kita jumpai harga emas misalnya kayak gini ya, teknikal kayak gini. Harga emas berpeluang untuk turun atau naik terbatas gitu ya. Jadi opportunity-nya jual. Tapi data fundamentalnya jelek buat dolar. Maka disitulah keputusan kita untuk tidak masuk pasar karena resikonya masih besar. Jangan memaksa. Ya. Nah, satu konfirmasi lagi. Biasanya untuk melihat itu dari dua aspek teknikal dan fundamental tadi, ada indeks dolar yang kita jadikan sebagai acuan untuk melihat mengkonfirmasi bahwa karena memang indeks dolar ini kalau dia menguat terhadap regional currency akan melemah, terhadap sektor komoditas juga akan melemah. Nah, ini kita juga bisa perhatikan. Nah, kalau dilihat dari indeks dolarnya nih, kalau saya perhatikan potensinya bisa punya peluang untuk mengalami kenaikan. Gitu. Kecuali kalau skenario tarif dagang ini memburuk kepada kondisi yang sangat luar biasa. Nah,
hari Kamis nanti kan ada FOMC minute tuh. Besar kemungkinan masih hawkish. Jadi Jerome Powell akan mempertahankan kebijakan moneter sampai bulan September sampai dipastikan inflasi terkendali. Baru berani berubah kebijakan moneter. Jadi saya lihat masih kecil alasan untuk dolar melemah. Jadi sekarang technical rebound yang mungkin akan terjadi. Indeks dolar justru saya perhatikan punya peluang untuk menguat ke level 9800 atau bahkan ke 99. Kalau break 9800 hati-hati karena punya peluang untuk naik agak signifikan gitu. Sementara turun terbatas di area sekitar 940-an. Kayak gitu. Selamat mencoba dengan teori dynamic trading system. Boleh dicoba tuh. Untuk para trader saya ingat sekali lagi, kalau sudah ada konfirmasi secara teknikal, secara fundamental, baru open posisi di market. Jangan maksain kalau kondisinya bertolak belakang. Bertolak belakang atau kondisi... Apalagi langsung setengah-setengah mau gambling gitu kan. Jangan memaksakan ketika kondisinya lagi ngambang, nggak jelas, abu-abu. Nah, jangan. Ya, gitu. Oke, Okta Traders, demikian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa diaplikasikan ya ilmu yang sudah disampaikan oleh Bapak Radit tadi. Terima kasih Bapak Radit untuk kesempatannya hari ini. Tidak lupa podcast hari ini kita didampingi oleh wakil pialang kita Bapak Makarios Amin Majid. Terima kasih.